Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak minta waktunya sebentar ya. Kita akan mengadakan edukasi tentang diet tinggi protein, rendah lemak pasca operasi ya Pak ya, Bu ya, yang akan disampaikan oleh Teh Rara ya. Minta waktunya sebentar ya. Mangga Teh Rara. Ya, hatur nuhun Teh Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sudah lebih baik Ibu? Alhamdulillah. Udah nggak ada keluhan Ibu? Tinggal ini mungkin nyari pasca operasi ya Bu ya. Ibu Wiwih dengan Ibu Nyai ya Bu ya. Iya, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Zaira, ahli gizi di Rumah Sakit Al Ihsan. Mungkin selama ini Ibu sudah mendapatkan makanan-makanan dari rumah sakit, jenisnya berbeda-beda sesuai kebutuhan Ibu. Nah, itu salah satunya supaya pemulihan Ibu lebih cepat pasca dan sebelum operasi gitu. Makannya gimana Bu di rumah sakit? Alhamdulillah masuk ya, gitu. Nah, mungkin minta waktunya Ibu Bapak, saya menginformasikan terkait makanan atau nutrisi apa sih yang bagus untuk ibu-ibu setelah melakukan operasi gitu ya Bu ya. Kadang suka bingung ya Bu, udah operasi teh harus makan apa yang boleh, apa yang nggak boleh kan gitu ya Bu ya. Nah, ini mungkin kita samakan persepsinya dulu. Ibu itu setelah operasi ada luka di perut Ibu, di organ dalam Ibu. Kalau Ibu ini pasca sistektomi ya, di kandung empedu ya Bu ya. Nah, si kantung empedu itu fungsinya dia pabrik garam empedu Bu. Apa sih garam empedu itu? Untuk mencerna lemak yang Ibu makan. Ibu makan lemak, si empedu itu ngeluarin garam empedu Bu, supaya lemaknya bisa dicerna dipakai tubuh. Nah, kemarin di Ibu tuh ada radang, Ibu, ada gangguan di kandung empedunya. Jadi lemaknya yang masuk nggak bisa dicerna, gitu ya. Jadi kalau banyak-banyak makan lemak, masuk banyak, pabriknya kewalahan, overload, sampai terjadi radang, gitu. Ibu sebelumnya ada kesukaan makan lemak, Ibu, lemak tuh adanya di gorengan, minyak santan ya Bu ya, seneng yang gurih-gurih, apalagi kemarin nih baru 1 pekan banyak menu-menu bersantan ya Bu ya. Ibunya kurang serat juga. Nah, itu salah satu penyebab si kantung empedunya overload kerjanya, jadilah radang. Nah, sekarang Ibu sudah dilakukan operasi, dilakukan tindakan medis, lukanya dirawat oleh perawat. Nah, mungkin nanti dari gizinya kita membantu pemulihannya. Gimana caranya supaya luka operasinya cepat kering? Tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, supaya pabriknya nggak overload lagi Bu, nggak kelelahan lagi nanti setelah pulang. Kan harapannya makin baik ya, hidup ibu lebih sehat, makannya lebih oke. Gitu. Jadi sekarang kita samakan persepsinya Ibu tentang diet ini. Nah, Ibu apa sih yang harus seperti apa makannya? Yang pertama, jadwal makan Ibu teratur. Ibu sebelumnya makan biasanya berapa kali sehari Bu? 3 kali. Oke, sudah baik ya. Dilanjut 3 kali sehari lagi, pagi, siang, sore. Nah, mungkin untuk teksturnya, bentuk makanan nanti kita sepakati dulu dengan dokter ya Bu ya. Kalau di rumah sakit sekarang masih bubur sumsum nih. Nanti mungkin udah pulang mah udah boleh nasi atau bubur, nanti tergantung dokternya. Nah, nanti kalau sudah di rumah, makanannya Ibu harus mulai tadi. Karbohidratnya tergantung dokter, nanti bubur atau nasi teksturnya. Untuk lauk pauknya, Ibu boleh makan ayam. Suka daging ayam Ibu di rumah? Ada olahan-olahan daging ayam. Biasanya dimasak apa Bu? Digoreng atau di sayur sop gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah pulang dari sini, diminta Ibu menunya mulai banyak yang di sopnya daripada digorengnya. Sering dipepes ya, atau yang nggak pakai minyak mah dikukus ya, dipepes atau direbus di sop, ditumis suwir Bu, suwir ayam bisa ya gitu. Terus ikan Ibu tetap konsumsi, telur tetap konsumsi, daging sapi tetap boleh, cuman lemaknya kalau di protein hewani itu adanya di gajihnya Bu. Ibu suka makan gajih?
Gaji dari bapak. Gaji yang lemaknya itu ya Bu ya, sama kulitnya, jeroannya itu kita batasi ya, karena ternyata badan ibu nggak mampu ya, bukan semata-mata nggak boleh. Kenapa? Karena badan ibunya udah nggak mampu nih, pabriknya kasihan ya gitu. Jadi nanti makan daging-dagingnya aja, daging ayam, daging ikan, daging telur, sama daging sapi. Tahu tempe ibu tetap harus konsumsi karena tadi tinggi protein itu ya Bu, supaya lukanya cepat kering nih, butuh protein banyak. Jadi ibu ayam, ikan, telur, tahu tempe harus tetap bagus makannya biar luka cepat kering. Nah, terus sayuran bebas, tidak ada pantangan, buah-buahan tidak ada pantangan. Paling tadi catatannya, ibu harus banyakin makan daging-dagingannya, ngurangin jeroannya, dan perhatikan cara masaknya. Gitu. Untuk cemilan Bu, nah biasanya ini makannya udah oke, cemilannya yang bocor. Cemilannya yang apa bingung. Ibu biasanya senangnya ngemil apa Bu? Gorengan ya, sebelumnya mungkin pilihannya gorengan, kerupuk, keripik, yang minyak-minyak semua. Nah, sekarang kita ganti Bu, kira-kira yang tidak berminyak apa ya Bu cemilannya? Bolu kukus boleh, oke. Lanjut Ibu boleh. Yang mudah Ibu temuin di rumah apa lagi? Agar-agar. Terus buah-buahan, jangan lupa Ibu. Ibu butuh serat banyak ya, supaya nggak ngeden. Kalau ngeden lukanya nyeri ya Bu ya. Jadi kita tambahin seratnya juga. Tambahin makan buah. Pak boleh nanti di rumah. Ibu sukanya buah apa Pak? Papaya tuh gampang, seratnya tinggi, gampang didapat. Jadi Bu ngemilnya kalau lagi pengen gorengan ngemil mending buah potong, pepaya potong aja. Ya, gitu pepaya Pak. Iya, Ibu gimana? Iya. Nah, kalau diabetes gimana? Boleh nggak kalau misalnya ada gulanya juga ya? Kalau untuk diabetes sendiri Ibu, buah-buahan tidak ada pantangan, yang nggak boleh sama sekali. Cuman jumlahnya kita atur Ibu. Jadi jumlahnya kita atur, Ibu cuman boleh makan buah 3 potong sehari. Pagi 1, siang 1 potong, sore 1 potong. Nah, cuman kita pilih lagi nih buah-buahannya gulanya nggak terlalu tinggi. Contohnya nggak terlalu sering makan kurma, semangka, itu gulanya tinggi Bu. Pisang gulanya tinggi, sawo, rambutan. Jadi nggak boleh 3 kali. Kan jatah Ibu 3 kali nih. Jadi nggak bisa pagi semangka, siang semangka, sore semangka. Kalau semangka pisang mah terbatas. Jadi cuma boleh sekali aja. Sisanya 2 kali lagi misalnya pepaya. Gitu. Atau tadi pengen kurma Ibu teh. 1 porsi aja pagi. Siang sore udah jatah kurmanya habis. Karena gulanya ketinggian kalau terlalu banyak. Apa dong buah-buahan yang aman buat Ibu? Ibu bisa makan pepaya. Pepaya boleh 3 kali sehari. Apel boleh 3 kali sehari. Pir, melon boleh 3 kali sehari. Gitu ya. Nah, sambil nanti dilihat ada gangguan ginjal nggak. Kalau yang ada gangguan ginjal, buah-buahannya kita pilih lagi. Jadi nanti kita cek juga ya dari hasil-hasil ginjalnya. Gitu. Jadi buah-buahannya cuma 3 potong sehari ya Bu ya, kalau untuk yang gula ya, diabetes. Gitu. Kalau untuk Ibu karena pasca operasi kolesistektomi, buah-buahan tidak dipantang, tidak dibatas jumlahnya. Anjurannya sih 4 sampai 5 porsi sehari. Gitu. Kalau untuk ya yang umum tidak ada gangguan gula. Gitu. Mungkin keseluruhannya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya review kembali Ibu, saya ulang. Jadi Ibu nanti di rumah harus makannya seperti apa? Berapa kali sehari? 3 kali ya. Apa yang sebaiknya dikonsumsi Bu? Sebaiknya dimakan? Tidak berlemak. Contohnya apa? Menghindari apa Bu? Tidak berlebih ya. Caranya dengan menyetop makanan apa Bu? Makanan apa contohnya? Gorengan, terus santan, gitu. Gantinya apa Bu? Pilihannya biar nggak bingung. Jadi yang boleh dimakannya apa? Sayur, buah-buahan agak banyak,
daging-dagingan tanpa gajih ya, tanpa gajih, tanpa santan. Gitu. Agak banyak ya Bu proteinnya, ikan telurnya, supaya lukanya cepet kering. Gitu. Ada yang terlewat mungkin Ibu, ada yang mau ditanyakan, atau Bapak nih nanti yang nyediain makanan di rumah? Buah-buahan yang agak asam boleh nggak? Nah, kalau kayak anggur, jeruk, sementara ini kita hindari dulu aja ya Pak ya, supaya ibunya nyaman perutnya. Khawatirnya lagi enak makan, karena butuh protein tinggi tadi kan, harus penyembuhan luka, harus makannya bagus. Keganggu makan anggur, asam, mules, jadi nggak enak makan lah istilahnya gitu. Jadi kita batasi dulu. Sebetulnya bukan nggak boleh, tapi menghindari nyeri perut. Kalau untuk lukanya sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Cuman kalau ibu punya mah juga, misalnya keganggu makanan asam, khawatir nafsu makan berkurang, jadi nggak nyaman perutnya, makan jadi sedikit, kita pantang dulu deh sementara. Gitu. Kalau di rumah ibu nggak ada keluhan mah nggak masalah, boleh makan buah-buah yang asam juga. Pernah dapat info itu? Ya, sok Bu tanyain coba. Ya. Daging-dagingan, boleh Bu, boleh bertanyain. Gitu, ya. Mitosnya betul gitu ya Bu ya. Jadi berkembang nih di masyarakat, kalau pasien setelah operasi itu menghindari daging-dagingan gitu ya Bu ya katanya. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, ikan. Wah itu Bu kebalikannya dari kebutuhan ibu. Kasihan Bu. Jadi ibu tuh lagi butuh tumbuh daging istilahnya gitu ya. Itu butuh protein banyak. Butuh dari mana aja, daging ayam, ikan, telur gitu. Jadi kebalikannya, mitos itu mitos. Jadi salah kaprah. Jadi katanya nggak boleh nanti gatal. Padahal gatalnya kalau selama tidak ada alergi makanan itu sebelumnya, ada gatal sedikit itu sedang pertumbuhan daging, sedang penyembuhan luka, tidak masalah ya. Jadi harus makan banyak daging ayam, ikan, telur, tapi cara masaknya hati-hati, nggak boleh tinggi lemak tadi. Kenapa? Ikan asin, nah itu juga salah juga. Jadi selama tidak ada alergi makanan itu, nggak ada alergi ayam, alergi sapi, tidak ada hubungan langsung ke lukanya Pak, jadi boleh, nggak masalah. Ibu nggak ada darah tinggi Bu, aman ikan asin, tapi porsinya paling kita nggak terlalu banyak ya, karena kan kalau udah kenyang sama ikan asin, jatah ayam ikannya nggak ada dong. Kan lagi perlu jatah ayam ikannya agak banyak ya Pak ya, biar lukanya cepat sembuh. Diatur-atur, kita atur aja. Protein? Ikan asin. Ikan asinnya kalau ukurannya besar Pak, dagingnya dimakan. Cuman ikan asin mah dagingnya tipis, digorengnya garing, proteinnya udah rusak, jadi kurang gitu. Jadi yang bagus ikan tebal apa Bu? Jenisnya menu ikan apa? Ikan mas. Diolahnya juga jangan goreng garing ya, proteinnya rusak, sayang. Ikan patin Bu, tuh tebal ya. Tebal. Nah sekarang ada Bu penyembuhan luka, ternyata teh butuh albumin katanya ya. Betul. Albumin tuh membantu penyembuhan luka. Protein albumin. Nah ada di mana aja sih albumin itu bisa kita dapat? Di putih telur, sama ikan gabus. Ikan gabus ya. Banyak nggak Bu di sana? Gampang dicarinya ikan bogo. Bogo ya. Ikan bogo. Kalau bisa setelah operasi agak sering menu putih telur nih sama ikan bogo, biar lukanya cepat kering gitu. Mungkin Teh Rara maaf, kalau misalnya kapsul-kapsul yang sejenis ikan gabus kayak gitu bisa pip albumin gitu ya, kayak pip albumin atau sejenisnya, mungkin Cana yang kayak gitu, itu gimana ya? Kalau untuk kebutuhan albuminnya sangat bagus Teteh, dibantu aja pakai yang kapsul itu ya. Tapi untuk kebutuhan protein secara keseluruhan tetap konsumsi putih telur, ikan, ayam ya. Jadi boleh dua-duanya berbarengan ya Ibu gitu ya Bu ya. Pak, ada yang mau ditanyain lagi Ibu Bapak? Cukup. Mudah-mudahan pemulihannya cepat ya Bu ya. Amin ya. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan ya gitu. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kami dicukupkan sekian ya Pak ya, Ibu ya, gitu. Mungkin
mungkin akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.